Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Rizky Tasmara dengan NIM 1138 dari kelas TI 23G. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan proses machining dari awal hingga akhir. Di sini saya akan coba mereview video dari salah satu bengkel dan YouTuber yang berasal dari Thailand yang berisi tentang penambahan kapasitas pembakaran kendaraan bermotor yang cukup ekstrim sehingga dibutuhkan beberapa proses machining. Ini adalah channel YouTuber tersebut. Mungkin teman-teman bisa mengunjungi channel beliau untuk mendapatkan video-video yang lebih lengkap dan video-video lainnya. Pertama-tama kita lakukan marking pada crankcase yang akan di-custom menggunakan packing yang akan digunakan nantinya. Di sini bisa sama-sama kita lihat perbedaan dimensi yang cukup signifikan antara crankcase dan packing. Di sini kita akan mengikuti dimensi pada packing ini sehingga membutuhkan beberapa penyesuaian pada crankcase. Karena perbedaan dimensi tersebut, maka perlu dilakukan custom pada crankcase dengan cara pengecoran kembali atau penambahan material casting agar dimensi menjadi lebih besar dan juga daya tahan crankcase menjadi lebih kuat menahan tenaga mesin yang akan jauh bertambah. Bisa kita lihat di video-video yang tadi, ada perubahan dimensi yang cukup signifikan, dan juga kita bisa lihat di video yang tadi itu ada penutupan beberapa lubang, dan itu akan dibuat kembali pada proses-proses selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu proses machining, yaitu milling pada bagian yang telah dicor. Untuk bagian yang telah dicor ini pasti ada perubahan dimensi. Nah, untuk perubahan dimensi ini kita akan machining mengikuti patokan pada bagian crankcase yang tidak terkena proses pengecoran atau penambahan material. Crankcase yang bagian sampingnya sudah dimachining tadi sudah mendapatkan tingkat kerataan atau flatness yang diinginkan. Dan untuk mendapat hasil yang maksimal, crankcase yang telah di-custom diasi dengan crankcase original sebagai master atau acuan untuk mengukur flatness agar mendapat sudut yang diinginkan. Hal ini sangat penting karena kepresisian tinggi diperlukan agar mendapat ukuran dan ketahanan yang diinginkan. แบบนี้ครับแล้วเอาแท้งที่เชื่อมแล้วมา Bisa kita perhatikan di sini, crankcase originalnya sudah mendapatkan titik tengah yang diukur dengan water pass. Ini sudah bisa menjadi acuan ประกอบกับแข้งเดิมๆแล้วเราก็หาศูนย์จากฝั่งแข้งเดิมเนี่ยครับพอได้ศูนย์ dan crankcase yang telah di-custom itu sudutnya masih miring, dan itu tidak masalah karena proses machining ini menggunakan acuan crankcase original, dan ketika sudah dimachining, crankcase yang telah di-custom ini sudutnya akan menyesuaikan crankcase originalnya. จากฝั่งนี้แล้วเราก็ปาดได้เลยครับ Di
ภาพเอาไว้ Jika sudah selesai, crankcase yang tadi telah dimasining itu bisa menjadi acuan untuk crankcase yang satunya. คราวนี้เราก็หาศูนย์จากฝั่งที่เราปาดหน้าไปแล้ว ช่องทาง Jika kedua crankcase sudah dilakukan proses machining dan permukaannya sudah mendapatkan tingkat keratan yang diinginkan, proses machining selanjutnya adalah proses pembuatan lubang boring pada crankcase. Karena diameter lubang boring ini cukup besar, maka menggunakan tool khusus pada proses milling. Insert pada tool ini mirip atau sama dengan insert yang pernah kita lihat pada mesin bubut. Jika kita ingin menambah diameter atau memperbesar diameter lubang boring ini, tool ini bisa digeser ukurannya dengan ukuran yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini kalau bisa dilihat ada bagian panjang. Nah, ini bisa digeser. Nah, bagian ini bisa digeser. Jika makin keluar, itu akan memperbesar diameter benda yang akan kita proses. Selanjutnya adalah melakukan marking dengan packing di awal video yang telah kita lihat tadi. Di sini marking ini bertujuan untuk menentukan bagian-bagian mana saja yang akan di drill dan tap ulang. Karena pada proses pengecoran dan penambahan material tadi, bagian-bagian lubang pada crankcase original itu sudah tertutup pada proses pengecoran. Nah, bagian yang dilingkari ini dengan spidol ini adalah bagian-bagian yang akan di drill dan di tap ulang. Nah, ini adalah proses drillnya. Dan ini adalah proses tapnya. Nah, pada proses tap ini, kecepatan putar pada saat pemakanan benda kerja dan pada saat pemutaran kembali benda kerja itu harus sama ya untuk kecepatan putar dan kecepatan naik turunnya, dan itu bisa disetting pada mesin fresh sehingga ulir yang ada di dalam benda kerja ini tidak rusak.
Proses selanjutnya adalah proses milling bagian luar crankcase untuk mendapatkan Oke, selanjutnya kita akan beralih ke proses machining blok mesin. Blok mesin ini dilakukan proses machining pada diameter dalamnya agar mendapatkan ukuran yang sesuai dan dapat dimasukkan boring pada blok tersebut. Nah, ini adalah boring yang nantinya akan dimasukkan ke dalam diameter dalam blok yang sedang di-machining. Untuk memudahkan proses pemasukan boring ke dalam blok mesin, itu boring dimasukkan ke dalam cairan pendingin agar terjadi penyusutan logam dan dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam blok mesin. Nah, selanjutnya proses ini bisa kita lihat di video. Nah, proses pemasukan boring ke blok mesin ini dapat dilakukan dengan mudah. Dan proses selanjutnya adalah blok mesin ini dipres dengan hidrolik agar masuk dengan sempurna. Nah, karena permukaan antara blok mesin dan boring ini ada dimensi yang berbeda, nah di sini kita perlu melakukan proses turning atau proses pembubutan pada mesin bubut.ตัวเส้นสูบจะตัดความยาวเท่าระยะชักไปเลยนะครับช่วงชักเราเท่าไหร่ก็ตัดเส้นสูบยาวไปเท่านั้นเลยไม่ต้องมาลองประเก็นอลูมิเนียม Setelah boring masuk ke dalam blok mesin, dilakukan pembubutan kembali atau pengurangan diameter dalam pada boring ini agar dapat dimasukkan piston ukuran 76 ini dan piston dapat bergerak dengan sempurna. Nah, proses ini adalah penyesuaian bagian dalam boring yang akan masuk ke dalam crankcase agar bagian yang di-machining ini tidak menabrak atau menyentuh crankshaft pada crankcase. Nah, ini adalah bagian yang terakhir, yaitu assembly. Part-part yang telah dilakukan proses machining tadi akan diassembly pada proses ini
Dan di sini akan ketahuan jika proses machining sesuai dengan dimensi atau ukuran yang diinginkan, part tersebut dapat diassembly dengan sempurna. Mau logทดสอบดูครับมาลองทดสอบดูครับที่ผมทำจะไม่ฝืนนะครับเขาไม่ได้เขียนแข้งเครื่องที่ผมทำจะไม่ฝืดนะครับเขาเข้าเหวี่ยงจะหมุนได้ลื่นตัวนี้เป็นฝาสูบครับเอามาลองใส่ดูตัวนี้เป็นฝาสูบครับเอามาลองใส่ดูตอนนี้เครื่องอยู่ในมี300เครื่องเวฟ125ตอนนี้ Nah, dengan spesifikasi yang sekarang yaitu dengan piston ukuran 76 dan stroke 71,9 didapatkan ruang pembakaran atau cc yaitu 326 cc. Dan ukuran standarnya itu crankcase yang telah di custom ini sekitar 100, 110 atau 125 cc untuk bisa menahan atau bisa digunakan blok dan head yang bisa membuat cc menjadi 326 tadi, maka perlu dilakukan proses-proses machining yang telah sama-sama kita lihat di video-video sebelumnya. นี่เครื่องยนต์ลูกนี้มีซีซีจริงอยู่ที่326ซีซีครับเครื่องเวฟ125เสื้อฝา Exciter Sekian video penjelasan mengenai proses machining dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan. Terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.